presentasi dari geologis muda ya, tentang masalah kars ya. Masalah kars ini sangat penting karena hubungannya juga dengan kegeologian, khususnya geologi tata lingkungan, dan apa itu kars ya, yang sebenarnya bagaimana menentukan daerah-daerah yang bisa ditambang atau tidak, kemudian bagaimana memverifikasi untuk daerah itu bisa dimanfaatkan ya. Prinsip kita adalah kalau geologi tata lingkungan, sumber daya geologi itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan cara menekan dampaknya sekecil mungkin ya. Nah, itu prinsip kita. Kali ini akan dibahas oleh Pak Tantan. Kami persilahkan untuk menyingkat waktu. Silakan Pak Tantan. Baik, terima kasih Pak. Saya buka dulu aja share screen-nya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Indra, Bu Andiani, Pak Andang, Kang Denny, dan Bapak Ibu semua, serta teman-teman dari universitas, ada alumni juga. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang kawasan bentang alam kars sebagai jembatan menuju keseimbangan antara pelindungan dan pemanfaatan. Jadi ini sebetulnya sudah lama kita berkecimpung di KBAK ini, walaupun sebenarnya KBAK ini sesuatu yang baru dibanding dengan perlindungan dari KLHK gitu ya. Adapun yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pengertian, kemudian ada fungsi strategis kawasan kars, kemudian ada kebijakan pengelolaan, ada sejarahnya, kemudian landasan hukum seperti apa, kemudian ada penetapan KBAK serta status, kemudian ada contoh penyelesaian konflik, kemudian ada evaluasi juga, ada dampak dari penetapan KBAK itu sendiri, dan terakhir ada penutup. Mungkin sebelum beranjak ke pengertian, saya akan menyampaikan video kompilasi tentang KBAK Gunung Sewu. Kawasan bentang alam merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung. Pak Tantan, mohon di stop dulu Pak. Tidak muncul Pak gambarnya Pak. Tidak muncul, belum muncul. Ya? Tidak muncul gambarnya. Tidak muncul gambarnya. Belum muncul? Belum. Bentar. Tadi muncul ya? Tadi muncul tadi. Waktu tes. Sudah belum? Sudah muncul? Belum muncul. Belum, tadi cuma suaranya kedengeran. Bentar, sinyal berarti ini. Oke, T dijalankannya. Dari ininya aja berarti, dari apa? Dari saya aja Pak ya? Oh bisa ya? Iya, boleh. Ya, Pak ya. Nah ini. Kawasan bentang alam merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Kawasan bentang alam kars menjadi dasar bagi gubernur dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Secara umum, kars didefinisikan sebagai medan dengan karakteristik morfologi dan hidrologi yang unik karena dikatakan sebagai akuifer juga ya, dikatakan seperti air permukaan juga iya, sehingga uniqueness ini biasanya dicirikan oleh dua komponen utama, yaitu komponen air tanah dan komponen sungai permukaan yang masuk ke dalam tanah. Itu secara hidrologi. Secara morfologi, di permukaan selalu dicirikan oleh keberadaan cekungan-cekungan tertutup, ponor atau lubang tempat masuknya air permukaan. Unik tadi disebabkan oleh proses
pelarutan. Jadi adanya gua, adanya jaringan sungai Papua, adanya cekungan tertutup, semua tadi dari bentukan-bentukan yang gua atau yang gua terus yang di permukaan exokars disebabkan oleh proses pelarutan, menjadikan secara hidrologi maupun morfologi berbeda dari daerah yang lain. Kars itu memiliki fungsi yang justru lebih besar dari sekedar material batu kapur itu sendiri, karena di dalam kars ini kita melihat ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah dari tampakan luar yang kita kenal dengan exokars, dan juga tampakan bawah yang lebih dikenal dengan endokars. Kementerian SDM melalui nomor 17 tahun 2012 yang mengatur tentang penetapan tentang kawasan bentang alam kars atau kita kenal dengan KBAK, yang memerintahkan pada gubernur maupun bupati untuk bisa menyusun KBAK itu sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing. Muncullah persetujuan dari Kementerian SDM dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 3045/K/40/2014 yang mengatur tentang penetapan kawasan bentang alam kars Gunung Sewu. Jadi lengkap bahwa Gunung Sewu yang ada di wilayah DIY maupun yang di wilayah Kabupaten Monogiri dan Pacitan sudah ditetapkan. Kawasan Kars Gunung Sewu merupakan batu gamping yang berumur 15 hingga sekitar 2 juta tahun lalu yang mengalami pengangkatan dari dasar laut ke permukaan. Pengangkatan ke atas permukaan laut ini membuat batu gamping mengalami proses pelarutan oleh air, membentuk bentang alam kars. Karstifikasi terus berlangsung sampai sekarang, menghasilkan bentukan morfologi seperti bukit, lembah, dan lekuk-lekuk topografi. Proses pembentukan bentang alam di kawasan Gunung Sewu dikendalikan oleh struktur geologi seperti patahan dan retakan. Patahan dan retakan batuan tersebut memfasilitasi masuknya air hujan ke dalam lapisan batu gamping yang lebih dalam. Dengan demikian, karstifikasi tidak hanya terjadi di permukaan saja, tetapi juga di bawah permukaan tanah sebelum akhirnya membentuk sistem perguaan. Selain itu, pelarutan di bawah permukaan tanah selama ratusan ribu tahun menghasilkan lorong-lorong goa dan berbagai jenis ornamen atau hiasan goa seperti stalaktit, stalagmit, kolom, dan sebagainya. Di kawasan Gunung Sewu, lebih dari 400 goa telah terpetakan dan sebagian goa telah dikelola oleh masyarakat berbasis ekowisata. Para geolog melakukan berbagai penelitian untuk menjadikan area Gunung Sewu menjadi kawasan geopark nasional. Goa Pindul yang terletak di Karangmojo Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi tempat wisata yang menarik. Wisatawan dapat menelusuri goa melalui sungai bawah tanah yang airnya mengalir tenang. Manfaat dari Goa Pindul yang tadinya hanya dibiarkan saja, lalu kita garap menjadi objek wisata, ternyata masyarakat yang tadinya nganggur bisa kerja, baik itu kerja menjadi pemandu wisata, menjadi tukang parkir, menjadi pedagang, menjadi pedagang kuliner. Jadi ini wujud pemberdayaan masyarakat bahwa Pindul itu satu ikon yang luar biasa dan bisa kita kembangkan dengan destinasi-destinasi yang lain. Museum Kars menjadi objek wisata menarik lainnya di kawasan Gunung Sewu. Di dalam museum, wisatawan diperlihatkan diorama goa serta koleksi berbagai jenis batuan gamping. Selain itu, replika manusia purba juga menjadi koleksi museum, sekaligus menjadi penanda bahwa kawasan Gunung Sewu pernah dihuni oleh manusia prasejarah dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua hingga Neolitikum atau zaman batu muda.
Oke, terima kasih. Sekarang saya share ya. Ya, baik. Tadi disebutkan teori-teori ilmiah oleh Pak Dr. Eko Haryono dari Geografi UGM. Sekarang berdasarkan Permen ESD nomor 17/2012 bahwa kars itu adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan atau dolomit. Nah, kars ini masih belum lindung, tapi ada budidayanya di sana. Yang lindung adalah yaitu kawasan bentang alam kars, di mana pengertiannya adalah kars yang menunjukkan bentuk exokars dan endokars tertentu gitu. Nah, kemudian ini fungsi strategis dari kars ada dua. Itu yang pertama terkait perlindungan dan yang kedua itu pemanfaatan. Gitu. Perlindungan itu kaitannya dengan air tanah sebagai pengatur alami tata air gitu. Kemudian dia juga sebagai objek ilmiah untuk pengetahuan dan dia juga sebagai sosial budaya. Dia tempat ibadah untuk para nenek moyang kita zaman dulu atau bahkan sesepuh kita sekarang pun masih ada gitu. Kemudian untuk pemanfaatan sendiri itu terkait dengan ekonomi. Yang pertama adalah kaitannya dengan pemanfaatan bahan baku batu gamping sebagai bahan baku tambang itu untuk industri tambang. Kemudian kars itu bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata, kemudian airnya pun bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar gitu. Maupun PDAM di DIY itu menggunakan air sungai bawah tanah untuk pemenuhan air bersihnya. Di sini dengan adanya penetapan KBAK menjadi ada kepastian hukum lah antara mana yang harus dilindungi dengan KBAK dan mana yang dapat dimanfaatkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi jelas lah, kita Badan Geologi ya seringkali menjadi wasit antara pemanfaatan dan pelindungan. Ya banyak konflik-konflik yang sudah kita selesaikan terkait pemanfaatan di kawasan kars ini. Contoh kasus di Rembang, kemudian Sangkurilang, Manokwari, dan lain sebagainya. Konsep perlindungan ini relatif baru, tadi saya sampaikan di awal. Jadi usulan itu muncul setelah izin kegiatan budidaya di kawasan kars telah berkembang. Jadi oleh karena itu perlu pendekatan bottom up agar ya pemerintah daerah di lapangan bisa menerapkan penetapan KBAK ini sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh semua kalangan baik dari sisi perlindungannya maupun dari sisi pemanfaatannya. Dan hal ini ya nantinya dijadikan dasar dalam tata ruang untuk menjadi payung hukum di dalam pemberian izin-izin gitu untuk pengembangan wilayahnya. Nah, kemudian ini dampak aktivitas manusia di kawasan kars itu ternyata kerusakan ekosistem atau degradasi ekosistem itu tidak hanya pada didasarkan oleh kegiatan pertambangan, turisme, tapi banyak sekali di sini ada deforestasi, agrikultur, industri juga ada, kemudian ada kegiatan militer di sana ada eksplorasi air yang berlebihan gitu. Jadi ujung-ujungnya pada daerah yang dekat kars maupun yang daerah kars itu akan mengalami impact akibat adanya kegiatan manusia yang berlebihan itu. Sebetulnya apabila dikendalikan ya diharapkan degradasi ekosistem itu bisa berkurang gitu. Ini beberapa contoh konflik pemanfaatan kars yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Contoh kasus yang pertama itu ini di Rembang, sampai-sampai masyarakat petani itu, perwakilan petani itu mengadu ke Jokowi dengan aksi cor kakinya gitu. Itu menjadi isu nasional. Akhirnya kami di Badan Geologi berdasarkan koordinasi di kementerian, kemudian hasil dari KLHS mengajukan ke kami untuk melakukan kajian geologi komprehensif untuk mengetahui bagaimana sih cat watu putih di sana itu seperti apa, kemudian bawah permukaan juga seperti apa, agar permasalahan antara JMPPK masyarakat Walhi dengan Semen Indonesia yang sudah berinvestasi sekitar 5 triliun itu dapat selesai. Dan alhamdulillah sekarang sejak 2017 sampai sekarang mungkin sudah berjalan ya ini. Kasus itu dimulai 2017, kita turun ke lapangan 2017. Kemudian ada juga kasus-kasus yang lain di Pati, di Kebumen, di Sukabumi, Jawa Timur, di Tuban, kemudian di Kutai Timur. Itu sekarang Kutai Timur alhamdulillah sudah selesai. Cuman yang Berau ini, Sangkurilang yang bagian utara, yang Kabupaten Berau masih terkendala dari pemerintah daerah, masih
ya berkoordinasi di daerahnya untuk mengirimkan usulan kepada kami seperti apa yang akan disampaikan untuk ditetapkan menjadi KBAK. Sehingga dari kasus-kasus konflik-konflik seperti ini perlu ada kebijakan yang dijadikan acuan dalam mengelola KARS gitu. Agar jadi setiap daerah mengacu, oh yang diacu ini satu gitu, yang baku. Nah ini adalah kebijakan pengelolaan KARS sejarahnya mulai dari 99 tadi disampaikan oleh Kang Denny. Jadi di tahun 99 ini ada yang namanya Kepmen 1518 tentang pengelolaan KARS. Dasarnya itu adalah tentang PP ketentuan pokok pertambangan tahun nomor 32 tahun 69 pasal 22 ayat 1. Sana terkait dengan kawasan lindung perlu diadakan penentuan kawasan lindungnya seperti apa gitu. Nah, namun pada tahun 2000 itu muncul PP 25 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom sehingga perlu disesuaikan gitu. Akhirnya diterbitkanlah Kepmen baru pada tahun 2000 1456 tentang pedoman pengelolaan kawasan KARS. Di sini yang sebelumnya tahun 99 itu dicabut gitu, sudah tidak berlaku. Akhirnya yang berlaku adalah yang tahun 2000 pada saat itu gitu. Di sini di Kepmen ini KARS itu dibagi menjadi 3 kelas. Jadi diklasifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu adalah yang lindung, kelas 2 itu lindung dengan syarat masih dapat dibudidayakan. Kemudian yang kelas 3 itu yang dapat dibudidayakan. Nah, seiring dengan berlangsungnya waktu, tahun 2007 itu ada Undang-Undang Penataan Ruang, kemudian di 2008 ada PP RT-RWN 26/2008, di mana di sana disebutkan bahwa kawasan lindung geologi merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Di sini KLG itu kawasan lindung geologi terdiri dari ada 3, kawasan cagar alam geologi, rawan bencana, dan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Namun PP ini sudah direvisi menjadi PP 13 tahun 2017 kalau nggak salah. Di sini untuk kawasan rawan bencana geologi dicoret, jadi hapus, namun dinaikkan. Jadi setiap kebijakan itu harus memperhatikan kawasan rawan bencana geologi. Kembali lagi ke sini bahwa keunikan bentang alam KARS itu, bentang alam merupakan bagian dari cagar alam geologi. Kemudian bentang alam KARS merupakan salah satu kriteria keunikan. Nah, disinilah KARS itu masuk menjadi bagian dari kawasan lindung nasional atau kawasan lindung geologi. Kemudian di tahun 2009 itu ada Undang-Undang tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di situ muncul amanat untuk penentuan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan itu. Dan salah satunya ini diwujudkan dalam bentuk RPP, ekosistem KARS. Salah satu yang kriteria baku mutu kerusakan itu ekosistem KARS. Namun RPP ini masih terkendala sampai dengan sekarang. Kita mengikuti proses ini, mendukung KLHK, namun ada beberapa kendala karena ada resistensi dari pelaku usaha gitu. Karena mungkin untuk tentang Kepmen 2000 ini dia berdasarkan flora fauna masih, namun setelah adanya Permen 2012 bahwa kriteria atau klasifikasi kelas 1, 2, 3 itu sudah tidak ada, yang ada adalah penetapan KBAK, itu kriterianya menjadi terkait dengan fisik lingkungan. Untuk kriteria terkait dengan flora fauna itu dihilangkan karena bukan merupakan kewenangan dari Badan Geologi atau Kementerian ESDM, itu kewenangan KLHK atau dari biologi lah gitu. Jadi RPP ini masih terkendala kaitannya dengan itu. Jika RPP ini menggunakan ekosistem KARS, mungkin pihak pelaku usaha akan merasa rugi karena akan semakin sempit usahanya dan lindungnya semakin luas. Gitu. Kemudian di sini pada tahun 2012 yaitu Permen 17/2012 itu unik ya, karena kita menetapkan objek itu tidak hanya di permukaan, tapi ada juga yang di bawah permukaan gitu. Kemudian pada tahun 2014 muncul Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Di sini ada amanat di dalam lampiran itu bahwa Menteri SDM menetapkan kawasan lindung geologi. Kemudian di tahun 2016
ada Perpres 9/2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dengan skala ketelitiannya 1/50.000. Kita di Badan Geologi sebagai wali data peta IGT KBAK. Dan dari 2012 sampai dengan sekarang telah diterbitkan SK Menteri SDM untuk 10 lokasi KBAK. Kemudian terkait dengan penetapan KBAK, adapun tujuan penetapan KBAK itu adalah melindungi KBAK itu sendiri yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air, ada di fungsi strategis ada, kemudian melestarikan kawasan bentang alam kars yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian. Kemudian yang ketiga itu mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam kars. Ini kriteria. Jadi KBAK itu ada kriteria exo endo tertentu. Jadi kriteria itu ada 5, yaitu memiliki fungsi sebagai objek ilmiah, memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan, jadi daerah imbuhan mengimbuh. Kemudian yang ketiga C itu memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah. Jadi setelah terimbuhkan dia disimpan. Kemudian secara permanen ya dalam bentuk aquifer. Kemudian yang D itu memiliki mata air permanen, dia keluar dalam bentuk mata air. Dan yang E ini yang paling penting, yaitu memiliki gua yang bentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah. Dia setelah di aquifer tersimpan dia dialirkan melalui jaringan sungai bawah tanah. Ini diwujudkan dalam bentuk exokars dan neokars, tadi disebutkan di video sudah. Ini tata cara penetapannya itu ada 2, penyelidikan dan penetapan itu sendiri. Kemudian penyelidikan itu dasarnya adalah dari sebaran batu gamping yang ditetapkan oleh kepala badan, terus inventarisasi dan pemetaan exo endo, pelaksananya bisa kepala badan maupun pemerintah daerah. Kemudian hasilnya bentuk laporan dan peta skala 1/50.000. Kemudian pelaksanaan penyelidikan itu bisa bekerja sama dengan pihak lain. Ini ada lembaga pemerintah atau perguruan tinggi atau badan usaha. Nanti datanya diserahkan ke kita. Ini database kawasan bentang alam kars di Indonesia. Tadi sebagai wali data peta KBAK, kami Badan Geologi sudah menyampaikan kepada BIG sebagai koordinator dan Menko Perekonomian untuk kebijakan satu peta ini. Di sini yang kita sampaikan adalah dibagi menjadi 4 level. Itu yang pertama adalah level 1 sebagai yang merupakan delineasi dari sebaran batu gamping, kemudian level 2 itu hasil penyelidikan kita, level 4 itu delineasi 3 itu verifikasi, dan yang keempat itu yang sudah ditetapkan, yang 10 tadi gitu. Nah, kemudian rencana ke depan ya kita akan melengkapi database ini untuk seluruh Indonesia terkait dengan kriteria exo endo, kemudian dokumentasi lapangan, karakteristik fisik kimia air dan batu gampingnya, yang melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat secara online. Jadi masyarakat bisa melaporkan, oh di daerah saya ada nih gua yang ada air tanah sungai bawah tanahnya, lokasinya di sini, koordinat ini, gambarnya dikirim. Itu nanti ke depan mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Di sini Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kawasan kars yang luas, jadi masih lindung budaya ya, sangat luas, yaitu dari luas 1.900.000 km, 154 km persegi merupakan kawasan kars atau 8% dari luas daratan. Ini menurut Pak Anang Samudra tahun 2001. Nah, kemudian proses penetapan di sini diawali dengan laporan dan penyampaian laporan hasil penyelidikan, usulan disampaikan oleh Pemda kepada Menteri SDM sebagai Kepala Badan Geologi, kemudian kami Badan Geologi melakukan evaluasi terhadap dokumen, usulan penetap KBAK, yaitu terkait dengan laporan, peta, dan hasil FGD-nya. Kemudian kita melakukan pengecekan lapangan terkait dengan bukti lapangan sebar batu gamping, dasarnya tadi peta sebaran batu gamping ini yang di samping ini. Kemudian bukti lapangan kemunculan exo endo, kita datangi ke lapangan. Ada nggak di lapangan itu exo endo-nya? Seperti apa? Kemudian hasil evaluasi itu bisa diterima, diperbaiki maupun ditolak. Hasil evaluasi tersebut kita FGD-kan. FGD itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali karena kita menerima masukan dari semua stakeholder ya, terkait kebijakan daerah maupun stakeholder di daerah, baik masyarakat maupun LSM. Gitu. Baru setelah firm di FGD, kita sampaikan ke bagian hukum untuk ditetapkan oleh Menteri. Ada kalanya permohonan KBAK-nya diusulkan telah menjadi konflik, telah terjadi konflik itu di daerah ini. Baru kita akhirnya itu tidak bisa cepat karena yang namanya konflik udah perbedaan kepentingan ya umat kita gitu, masing-masing punya kepentingan masing-masing. Akhirnya yaitu yang perlu penanganan khusus gitu lah. Kemudian pemohonan KBAK seringkali merupakan inisiatif dari pelaku usaha gitu. Kemudian maupun tim teknis AMDAL. Contoh kasus untuk di Manokwari gitu.
tim AMDAL-nya itu ya menanyakan kepada kita, Manokwari ini sudah ada KBAK-nya belum? Oh belum, harus dikaji dulu ya. Akhirnya dikaji, kita datang ke sana, mereka mengkaji dulu, kita ke sana untuk evaluasi, dan akhirnya ternyata di sana tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai KBAK. Ini adapun arahan zonasi untuk KBAK itu adalah memperhatikan pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka atau unik dan bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya, dan atau pariwisata. Jadi untuk kegiatan pariwisata boleh, namun tanpa mengubah bentang alam. Nah, di sini status penetapan KBAK itu dari banyak 320 kabupaten kota, mungkin ya baru 10 KBAK yang ditetapkan gitu ya. Sampai dari 2014 sampai 2020. Kemudian yang selesai dengan rekomendasi tidak ditetapkan ada 7 lokasi, yang sedang dievaluasi ada 13. Sebenarnya daerah-daerah lain masih ada waiting list mengantri untuk dikaji, namun ya karena keterbatasan kami sumber daya ya itulah kita istilahnya prioritas, first come, first in, first out gitu ya. Tuh. Nah kemudian ini testimoni dari teman-teman Wartapala bahwa mengikuti kawasan KARS menuai kabar baik Kementerian SDM bahwa kita melakukan penetapan KBAK itu berdasarkan data fakta faktual di lapangan gitu. Kita pun mengajak teman-teman stakeholder semua baik dari Pemda, kemudian pelaku usaha, SKPD dan warga masyarakat LSM itu kita ajak untuk pengecekan ke lapangan langsung gitu. Bahwa agar ya tidak ada dusta lah di antara kita gitu. Namun ya tetap ada yang happy, ada yang tidak gitu. Tapi semua ini bisa dijawab dengan data. Kita ini misalnya di Pangkalan itu ada penyusutan katanya. Tapi ternyata kami diskusi dengan almarhum Pak Budi Brahmantio bahwa di Pangkalan itu untuk sebelah baratnya itu memang berkembang, tapi di sebelah timurnya itu tidak berkembang dan dia hanya perlapisan tipis, perselingan antara batu gamping, batu lempung dan batu pasir gitu. Kami ke lapangan mengecek ke sana dan ternyata ya emang seperti itu di lapangan. Akhirnya itu tidak kita masukkan sebagai KBAK. Nah, ini kemudian testimoni juga dari pemerintah Aceh, dari Dinas SDM, kita untuk statusnya masih dalam proses percepatan, mudah-mudahan tahun ini selesai, bahwa Dinas SDM Aceh berterima kasih pada kita, ya karena kita melakukannya sesuai dengan prosedur, ada FGD-nya juga, ada ke lapangan FGD, kemudian kita juga menerima data tambahan dari LSM, dari Kempra, gitu kan. Ya, kita tinggal menunggu nanti proses akhir, mungkin setelah masa COVID ini berakhir, kita akan tindak lanjuti lagi. Stakeholder terkait dengan KBAK itu ya sebenarnya sama dengan stakeholder lain di Badan Geologi gitu, bahwa intinya ada pemerintah daerah, ada KL, ada perguruan tinggi di sini di bawah naungan Kemendikbud Dikti, kemudian ada masyarakat dan LSM gitu. Kita dengan perguruan tinggi ya kemarin kita melakukan kerjasama dengan UGM, ya ada MOU-nya, ada PKS-nya terkait dengan kajian KARS ini. Gitu. Nah, kemudian ini keterlibatan pemangku kepentingan. Di sini beberapa pemangku kepentingan ini terlibat banyaklah di dalam proses penyusunan dan penerapan Permen. Contoh kasus untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini dia terlibat dari awal sampai akhir. Dia punya ide, gagasan, kemudian ikut memformulasikan seperti apa KBAK itu harus dibakukan, kemudian dalam pelaksanaannya pun terlibat, dalam monitoring dan revisi pun terlibat. Industri dia hanya terkait dengan pelaksanaan, dia sebagai user, dan memberikan data kepada kami, karena industri mungkin di dalam pelaksanaannya telah melakukan eksplorasi terlebih dahulu, sehingga data mereka punya. Gitu. Kemudian untuk LSM dan pencinta alam, ya dia terlibat di pelaksanaan. Untuk LSM itu di Monep juga terlibat, kemudian di revisi terlibat juga. Dia ya kaitannya dengan peranannya yaitu memberikan data, karena LSM pecinta susur gua itu ya sesuai dengan minat bakatnya, sehingga data itu ya bisa mudah didapat. Kemudian Pemprov ini terlibat di formulasi, kemudian pada saat pelaksanaan menerapkan dalam tata ruang, kemudian Monep dan revisi. Di KL pun dan tokoh masyarakat ini pelaksanaannya pada saat pelaksanaan terlibatnya. Nah, kemudian ini contoh penyelesaian
kasus konflik Watu Putih. Jadi kami melaksanakan koordinasi gitu. Koordinasi dulu dengan semua stakeholder. Di sini kita menerima audiensi dengan LSM. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Pak Bupati Rembang. Berkoordinasi juga dengan Dinas SDM. Kemudian dengan UPN, perguruan tinggi, dengan UGM juga. Kemudian setelah semua itu terkumpul, kita sampaikan ke semua stakeholder yang hadir di Jakarta. Pada saat itu dipimpin oleh Wamena SDM, kita mengundang semua, termasuk dengan asosiasi profesi, dan setuju dengan metode yang akan kita gunakan. Nah, ini metode yang kita gunakan itu dari 9 metode ini hampir semuanya gitu yang kita pakai gitu. Ada metode ini, dasar metode ini berdasarkan International Association of Hydrogeologists, bahwa yang pertama itu metode pemetaan geologi kita lakukan, investigasi speleologi, penelusuran gua kita lakukan, metode hidrologi, ukuran debit, neraca, hidrograf kita lakukan, kemudian metode hidrolika, kita pisometrik kita lakukan, kemudian untuk metode hidrokimia kita melakukan juga, analisis kimia fisika air, metode isotop kita lakukan, bahkan dengan melakukan radon juga gitu. Kemudian tracer juga uranin kita lakukan, metode fisika kita lakukan, kemudian kita juga membuat konseptual model hidrogeologi karsnya. Di sini lingkup kegiatan dari Maret sampai Agustus 2017 kita tim geologi melakukan pemetaan geologi rinci. Jadi peta geologi Indraan Jauh ini skala 1/50.000 ada berlevel-level. Level 1 masih awal the study, level 2 itu ada ke lapangan, tapi level 3 sudah diverifikasi dengan hasil pemboran. Jadi peta geologi 1/50.000 itu sudah level 3, jadi sudah akurat lah istilahnya, lebih advance. Jadi di sini semua terkait jadi secara komprehensif, dan hasilnya adalah ya seperti ini. Jadi ada daerah yang kita usulkan sebagai untuk ditetapkan sebagai KBAK, dan ada daerah, ada formasi batuan yang masih dapat dimanfaatkan atau dibudidayakan. Nah, ini juga kita melakukan kunjungan lapangan bersama. Jadi semua stakeholder terlibat. Kita terbuka, transparan. Dan semuanya alhamdulillah dari Kompas pun ikut hadir dan menyampaikan bahwa salut terhadap Badan Geologi secara terbuka melakukan kajian komprehensif ini gitu. Kemudian kita pasca penetapan itu kita lakukan evaluasi. Evaluasi kita lakukan ya ini contohnya yang di Pangandaran. Setelah kita lakukan penetapan, kita evaluasi dengan internal dari Kementerian SDM sendiri, ada dari Biro Hukum, ada dari Subag Hukum. Kita lakukan apa sih yang ditetapkan itu, mana sih kriteria exokars endokars itu gitu. Jadi ternyata ya mereka oh ya seperti ini gitu. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi pada saat di lokasi gitu kan, sambil menyampaikan Kepmennya. Kemudian sosialisasi juga dilakukan pada acara Summer School. Nah, ini acara Summer School ini digagas oleh Geografi UGM menjadi kegiatan tahunan mungkin ya. Tim dari Badan Geologi juga ada yang terlibat. Kemudian kita juga memberikan materi terkait dengan kebijakan Kars Indonesia, sosialisasi tentang kondisi bawah permukaan. Di sini ada Pak Wiono menjelaskan bahwa pada saat itu mungkin di Museum Kars terendam banjir, ya kita lakukan kajian di sana. Dan itu disampaikan kepada teman-teman yang berasal dari luar negeri, dari Cina, Malaysia, Vietnam, ini ada di acara Summer School ini. Nah, kemudian ini dampak penetapan KBAK. Jadi indikatornya itu ada 3, ekonomi sosial, kemudian lingkungan, dan aspek tata pemerintahan. Tadi di video dimunculkan bahwa dari sisi ekonomi sosial itu mata pencaharian wisatawan ini sangat meningkat besar dampaknya dari setelah penetapan ini. Kemudian wisatawan juga bertambah besar dari domestik dan mancanegara. Kemudian dari lingkungan. Jadi pada saat sebelum penetapan di tahun 2014 itu untuk KBAK Gunung Sewu ya ini masih ditunggu karena untuk menjadi GGN dulu Global Geopark Network ya harus ada bentuk perlindungannya seperti apa. Nah, setelah KBAK Gunung Sewu ditetapkan ya itu menjadi melancarkan lah, menjadi nilai lebih. Jadi perannya dampaknya sangat besar. Jumlah kelompok sadar wisata menjadi bertambah. Kemudian ini jadikan materi ajar untuk kurikulum dasar ya di sana di DIY. Kemudian tata pemerintahan itu meningkat, ada yang sedang dan besar.
dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi juga meningkat. Ini hasil analisis 2020. Nah, ini contoh pariwisata di KBAK tadi Gua Pindul berbasis masyarakat sangat sudah berkembang, kemudian di Gua Gong di Pacitan, dan ini Museum Kars Wonogiri juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata di KBAK. Mungkin penutup untuk mencapai tadi keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan. Jadi kita tidak hanya save kars atau melindungi kars, tapi kita harus berbuat do a better management of kars itu. Jadi pengelolaan kars yang baik seperti apa? Jadi harus seimbang antara perlindungan dan pemanfaatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya persilakan kepada Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Tantan atas presentasinya yang sangat menarik. Saya menangkap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana proses penetapan, kemudian apakah organisasi profesi bisa terlibat, dan apakah hal-hal itu bisa dilaksanakan, bagaimana caranya. Saya persilakan Pak Denny untuk membacakan. Boleh Pak. Ya, mohon maaf Pak Moderator. Ini Pak Indra. Ya, silakan. Ini mungkin pertanyaannya juga ada yang tumpang tindih Pak, mungkin ada yang sama, jadi sudah saya Ya, selesaikan. betul. Saya tadi. Pak, ini silakan Pak. Ya. Ini dari Pak Supriyadi, Pak. Bagaimana cara penetapan KBAK di wilayah KLHK, Pak? Bagaimana penetapan KBAK di wilayah KLHK? KLHK. Baik, dijawab aja ya. Ya langsung, Pak. Ya. Jadi untuk penetapan KBAK di wilayah di wilayah KLHK, sebetulnya kita awalnya koordinasi dulu gitu, bahwa sebaran batu gamping itu melamparnya kemana, masuk daerah KLHK atau tidak. Contoh kasus di Langkat, ya itu sebarannya itu untuk yang memenuhi kriteria KBAK itu ya melewati ke kawasan lindungnya gitu. Namun karena sama-sama lindung, akhirnya ya kita potong. Tapi tetap kita kaji sampai dengan kawasan lindung yang ada di KLHK dengan berkoordinasi dengan BKSDA di lokasi gitu. Tetap karena sebetulnya kita KBAK ini tidak mengambil porsinya KLHK, tapi justru menguatkan. Cuman kita kan ada di permukaan dan di bawah permukaan. Takutnya nanti ada perubahan fungsi, malah karsnya itu malah ikut hilang gitu kan. Jadi tetap secara awal kita petakan semuanya dulu sampai dengan ke KLHK, ke kawasan lindung KLHK, tapi pada akhirnya penetapan itu yang di luar KLHK. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya Pak, dari Pak Muhammad Adam. Ini adalah konflik di KLHS di Kendeng, Pak. Yeah. Apakah ESDM bisa mendorong moratorium, Pak, pada saat pertambangan masih aktif? Silakan, Pak. Jadi awalnya kan justru kita melakukan kajian komprehensif ini karena adanya ini Pak, arahan Presiden dan tindak lanjut dari KLHS tahap pertama agar KSDM melaksanakan kajian geologi komprehensif gitu. Kita tidak akan serta-merta melakukan moratorium gitu langsung tanpa melihat faktual di lapangan seperti apa. Jadi kita lakukan kajian komprehensif dulu. Nah, akhirnya pada saat setelah selesai kajian itu didapatlah mana yang harus dimoratorium atau dilindungi karsnya itu dan mana yang masih dapat dibudidayakan. Itu yang kita lakukan di Rembang gitu, sebetulnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, saya agak cepat Pak karena ini banyak pertanyaannya. Izin Pak Indra ya. Ya, silakan. Ini ada 3 pertanyaan mungkin sama, saya satukan aja. Ini dari Pak Singgi Irianto, kemudian dari Tri Wahyuni, dan Pak Igan Sutawijaya. Pak, batasan luasan KBAK itu bagaimana, dan siapa yang menetapkan, dan apakah bisa direvisi? Ya, baik. Jadi batasannya itu, mungkin cara penarikannya ya, cara penarikan batas KBAK. Awalnya dasarnya itu tadi, dari sebaran batu gamping. Jadi sebaran batu gamping yang diterbitkan oleh Badan Geologi, kemudian kita melakukan penyelidikan, maupun pemerintah daerah melakukan penyelidikan, kemudian
dipetakan mana ekso dan endoknya. Jadi kalau dulu di 1456 itu ada satu titik mata air aja itu langsung bisa lindung gitu, bisa kelas 1 atau bisa kelas 2. Tapi sekarang bisa lebih luas atau bisa lebih sempit gitu. Dasarnya adalah sebaran batu gamping, kemudian keberadaan eksoendokas itu sendiri, dan penarikannya itu berdasarkan kaidah geologian. Dan ya mungkin kita mengikuti kontur, tapi kita juga menghitung dari daerah tangkapan airnya gitu. Contoh kasus untuk yang Aceh Tamiang itu kita lakukan air outlet yang keluar dari mata air, yang keluar dari sungai bawah tanah itu berapa besar debitnya, nanti itu daerah tangkapan airnya seperti apa. Nah itu kita simulasikan untuk ditarik kawasan delineasi kawasan bentang alam karsnya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Saya agak cepat nih Pak. Mungkin oke, nanti Pak, kalau kurang ada tambahan dari Bu Kapus, Bu Andiani. iya, Bu Andi, ya, lanjut aja. untuk bisa nanti lanjut dulu aja. Ini sudah saya catat juga. Baik, berikutnya Pak, ini dari Pak Dedi Arif, Pak. Ini percepatan dan dokumen untuk penetapan KBAK di Halmahera Tengah. Mohon diperhatikan Pak, karena katanya dokumennya sudah masuk Pak. Kira-kira bisa percepatan seperti apa? Mungkin nanti bisa dijawab secara ini ya Pak ya. Ya, baik. Oke. Jadi sebetulnya untuk Halmahera Tengah itu awalnya kita ke sana. Tapi ya itu karena daerahnya sangat luas, kemudian kita waktunya terbatas. Kita di sana 7 hari, seminggu, ya akhirnya tidak tercover semua dan mungkin ya masih perlu untuk kajian detail, dan kita pun tapi sudah mendapatkan data-data tambahan dari teman-teman di BKSDA di sana, di Halmahera Tengah. Nanti tim di Badan Geologi masih terus untuk mengkaji lagi. Oke, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya ini adalah dari Pak Aberodial. Pak, ini adalah permohonan permintaan file SHP Pak untuk KBAK yang sudah ditetapkan Pak. Ya. Kira-kira bisa diakses di mana Pak atau bagaimana Pak? Baik, sebetulnya kita kan KBAK ini masuk ke dalam one map policy. Jadi itu sudah terkoneksi dengan one map policy-nya BIG. Tapi ya kita kalau misalnya cepat bisa ke kita dan bisa berkirim surat apa tujuannya meminta SHP tersebut, ya agar ya istilahnya tidak disalahgunakan lah. Ya kita sama-sama tahu bahwa kita memberikan itu untuk apa gitu nanti. Bisa diakses untuk SHP itu. Oke, terima kasih Pak. Baik, berikutnya ini dari Pak Heriadi Rahmat Pak, dari Magi IAGI. Apakah IAGI sebagai organisasi profesi dilibatkan juga Pak dalam penetapan KBAK? Iya, dilibatkan. Jadi pada saat verifikasi, pada saat FGD itu organisasi profesi terlibat. Contoh kasus pada saat kita untuk penanganan masalah konflik di Rembang, kita mengundang semua organisasi profesi. Dan Pak Ketua pada Sukmandaru juga hadir pada saat itu. Kemudian pada saat pengecekan lapangan juga hadir. Jadi kita dalam prosesnya itu sangat terbuka dan melibatkan semua stakeholder. Ya. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya dari AN Rizwandi. Ini mengenai status KARS di daerah Tanah Umbu Pak, di Kabupaten Tanah Umbu. Apakah bisa dinaikkan statusnya menjadi KBAK ataukah bagaimana Pak secara prosedurnya Pak? Nah, untuk prosedurnya tadi seperti yang saya sampaikan, jadi ini harusnya pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah yang mengusulkan, karena nantinya ujungnya si KBAK ini akan diacu oleh pemerintah daerah di dalam penyusunan tata ruang atau revisi tata ruang gitu. Diusulkan kepada kami, kepada Menteri SDM, sebagai Kepala Badan Geologi, dengan dilampiri laporan dan peta. Mana sih yang mau ditetapkannya, terus mana kriteria eksoendoknya, nanti mungkin untuk format usulan penetapan ada, nanti kita sampaikan, nanti emailnya aja ditulis di chat, nanti kita akan sampaikan untuk format usulan penetapannya. Oke, terima kasih. Apa aja yang harus disampaikan gitu. Ya, oke, terima kasih Pak, masih ada. Pak, ini dari Petrasan Wacana, ini pertanyaan begini Pak. Mengingat metode delineasi tidak sesuai dengan konsep hukum kelima ya. Karena sebagian besar KBAK mengikuti batas UP public domain yang sudah diusulkan. Nah, bagaimana cara melakukan delineasinya, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mas Petra. Ini teman kita dari pecinta alam ini. Jadi, delineasi ini tetap dasar awalnya itu dari sebaran batu gamping dulu. Sebaran batu gamping, kemudian kita cek keberadaan eksoendonya.
Kemudian setelah itu ya itu tadi kita cek dulu neraca airnya lah, yang keluar berapa dan yang masuk berapa. Akhirnya kita buat delineasi sehingga air ini tercover dari daerah tangkapan air yang seperti apa gitu. Itu kita buat delineasi dengan menggunakan ya prinsip kaidah geologian, sebenarnya seperti itu gitu. Dan kaitannya dengan IUP ya memang IUP itu ya adanya di situ. Dan makanya kita harus istilahnya harus bijak lah, harus bijak bahwa mana yang ada kriteria yang memenuhi kriteria KBAK itu yang harus kita lindungi, kita harus jaga bersama, dan mana yang kriteria itu tidak ada atau tidak signifikan, yaitu bisa istilahnya dikeluarkan dari KBAK, gitu. Sebetulnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Baik, ini berkembang Pak, di chat ada tanya jawab ya, sudah mulai, tapi nggak apa-apa. Ini akan saya bacakan juga pertanyaan dari Pak Anang Bahtiar sebagai penutup mungkin ya. Nanti Pak Anang bisa menyampaikan langsung. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya. Izin Pak Indra, nggak apa-apa ya, saya bacakan. Silakan. Ya, ini dari Mai Warman. Saya pernah mengevaluasi RT/RW Jateng dan Jatim. Ada beberapa kabupaten di Pulau Jawa yang sudah peduli dengan kawasan kars yang memasukkan kawasan kars dalam rencana tata ruang yang dilindungi. Bagaimana cara ini kita bisa mendorong para stakeholder di daerah bisa membuat ini menjadi rencana tata ruang? Pelibatannya bagaimana Pak? Ya, sebetulnya ini kan terkait dengan kegeologian itu kan adanya di dinas yang bina kegeologian, yaitu sampai saat ini mungkin masih dinas ESDM ya di provinsi. Namun ya peran ini ya semakin berkurang. Tapi saya mengharapkan bahwa di daerah itu antara Bapeda sebagai penyusun dan SKPD teknis terkait kegeologian itu ya dapat berkolaborasi dan dapat menyampaikan informasi di dalam RT/RW itu sendiri. Apabila belum ditetapkan ya istilahnya ada indikatif lah bahwa daerah tersebut memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai KBAK gitu. Ada kriteria EXO-ENDO-nya seperti apa. Namun jangan sampai juga bahwa nantinya terbelenggu gitu. Masih mengikuti Permen 14 Kepmen 1456 tahun 2000, padahal itu sudah dicabut sehingga luasannya itu sangat luas sekali, walaupun kriteria EXO-ENDO-nya itu tidak signifikan di daerah situ. Jadi tetap harus dikaji dan dievaluasi gitu. Seperti itu. Dan berkoordinasilah dengan kami lah agar kita bisa sharing seperti apa yang sebaiknya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan terakhir. Setelah itu saya akan berikan ke Pak Indra Badi, Pak. Mungkin ini Pak Anang Bahtiar bisa menyampaikan langsung, Pak. Ini Surah di chat juga, ini sudah mulai tanya jauh dengan Pak Oman Abdurrahman, Pak. Baik, Pak. Ini dari Pak Muhammad Adam Katami. Pak, revisi RT/RW Jateng 2018 sudah menetapkan CAT Watu Putih. Sudah menetapkan daerahnya menjadi KBAK. Apakah berarti pemanfaatannya sebatas konservasi? Silakan. Ya. Jadi untuk Watu Putih ini ya kita sudah hasil dari kajian adalah merekomendasikan bahwa untuk formasi yang memenuhi kriteria, KBAK itu agar ditetapkan, diusulkan menjadi KBAK. Namun sampai sekarang masih belum ya untuk usulan penetapan, tapi di RT/RW atau di pemerintah daerah sudah memasukkannya sebagai kawasan konservasi di sana. Karena di CAT itu kan ada daerah konservasi dan ada daerah pemanfaatan gitu. Jadi untuk yang formasi bulunya yang tidak muncul kenampakan EXO-ENDO itu sebagai zona pemanfaatan gitu. Nantinya seperti itu untuk di daerah. Oke, baik Pak. Baik Pak Indra, izin Pak, ini masih ada baru muncul ya. Lanjutkan. Pak, ini dari P3EK Her. Kemudian muncul lagi dari Pak Petrasa nih. Baik, penetapan KARS dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi eksogen dan endogen. Sejauh mana kedetailan data Badan Geologi dalam penentuan KBAK, apakah memungkinkan jika sudah ditetapkan sebagai KBAK, kemudian dievaluasi kembali jika adanya indikasi data baru sebagai kawasan KARS, Pak? Seperti tadi pertanyaan di awal tadi, direvisi. Baik, terima kasih, Mas Abe. Jadi, KBAK itu bukan Quran gitu. Jadi, yang namanya peraturan, apalagi permen itu masih bisa direvisi atau diubah, asal ada data baru yang lebih valid gitu. Dengan kecanggihan teknologi sekarang misalnya,
tahun ini, tahun depan lebih canggih lagi ya bisa mendeteksi, oh ternyata sebaran mata aliran air bawah permukaan itu ke arah sana ya, kita bisa ubah ke sana gitu. Banyak mungkin teman-teman pecinta lingkungan yang ingin agar KBAK itu semakin luas, tapi datanya juga masih kurang. Nah itu silahkan sampaikan data yang ada, yang lebih yang valid, yang faktual di lapangan. Kalau mau merevisi, tapi ya tetap syaratnya kan seperti usulan baru gitu, disampaikan lagi oleh pemerintah daerah kepada kita untuk melakukan revisi. Seperti itu. Ya, oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Ini izin saya kepada Pak Anang Bahtiar, apakah saya bacakan aja Pak? Langsung aja Pak Andang. Oh ya, jadi menarik kalau Tantan tadi dari presentasinya seolah inisiatif utama riset KBAK ini sebenarnya di-drive oleh industri. Kebanyakan seperti itu, walaupun tadinya dikatakan juga ada RT/RW daerah, provinsi dibikin, terus ada indikasi dan sebagainya. Tapi lebih banyak seperti itu saya lihat. Tidak adakah usaha pemerintah khusus untuk proaktif melakukan ini semua, terutama misalnya di Pulau Jawa aja dulu. Jadi bukan di-drive oleh konflik, bukan di-drive oleh industri yang mau menentukan itu, tapi di-drive oleh usaha konservasi. Plus nantinya sih industri akan otomatis kalau sudah ditetapkan itu, mereka juga akan menapis dengan sendiri, oh saya nggak akan bikin di sini gitu. Kira-kira begitu. Apa ada usaha gitu nggak pemerintah proaktif ya, bukan di-drive oleh masalah di industri? Ada nggak? Sebetulnya usaha itu ada Pak, karena kami sebetulnya pelaksanaan kegiatan untuk penyelidikan KBAK ini untuk Pulau Jawa itu ya terus kita gencarkan, dan luar Pulau Jawa pun kita masih, karena kita masuk ke dalam PN ini kegiatan untuk penyelidikan KBAK ini prioritas nasional, sehingga tiap tahun itu ada kegiatan untuk ini gitu. Namun ya tetap terbatas. Kita tiap tahun hanya 4 lokasi untuk melakukan kajian sendiri internal Badan Geologi. Tapi untuk Pulau Jawa kita sudah hampir selesai Pak, sudah hampir selesai. Kita atas inisiatif sendirilah, mungkin ya 60-40 ya untuk Jawa, kalau saya ini kan dari data yang ada, itu kita melakukan sendiri, 60% itu kita lakukan sendiri, datanya sudah ada, karena kita KBAK ini sejak zaman Pak Indra pun sudah melakukan kajian KBAK ini gitu. Sejak zaman Pak Ruswanto ya Bu ya, Pak Ruswanto itu ya kita untuk KBAK, dan Pak Anang Samudra ya sudah dilakukan itu sebetulnya. Namun ya tetap pemerintah daerah mungkin baru ngeh setelah ada konflik, Pak. Oh iya, ternyata kita harus menentukan KBAK gitu. Akhirnya pemerintah daerah ya mencari-cari data, dan data itu ada di si pelaku usaha. Mereka berkolaborasi ya untuk menyampaikan data kepada kita, dan kita verifikasi. Verifikasi itu ya bersama-sama dengan semua stakeholder gitu. Seperti itu. Jadi di Pulau Jawa sudah semuanya dipetakan skala 50.000 oleh Badan Geologi. Sudah semua, tapi KBAK. Dia KBAK ya. Untuk KBAK-nya levelingnya masih belum, Pak. Jadi untuk Pulau Jawa itu level 4 itu kan yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM. Tapi dia banyak ininya, tidak hanya yang level 4, Pak. Untuk Pulau Jawa itu ada yang level 1, 2, 3, dan 4. Di Pulau Jawa itu ada Sukolilo, Gunung Sewu, Gombong, Pangkalan, kemudian ada Citatah, ada Pangandaran, dan Bogor. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya? Ada 7 sebenarnya. Jadi dari 10 yang sudah ditetapkan KBAK-nya oleh Menteri SDM, 7-nya itu di Pulau Jawa. Jadi kita emang concern ke Pulau Jawa dulu, karena apa? Ya di sini, di Pulau Jawa itu sangat dinamis, dan penduduknya juga banyak, distribusi juga sangat besar gitu di Pulau Jawa. Gitu, Pak. Dan itu sudah semuanya di Pulau Jawa, itu cuma 7 itu aja? Sementara yang ditetapkan menjadi KBAK atau level 4-nya itu adalah baru 7, Pak. Tapi untuk level 2 hasil penyelidikan itu sudah semua, dan level 3 kita evaluasi atau kita verifikasi ulang, ya mungkin tinggal setengahnya lah yang ini. Karena di Banten itu kita sudah lakukan verifikasi malah.
namun terkendala di pemerintah daerah dengan ya masih ada tarik-menarik kepentingan. Kemudian Jawa Barat juga tinggal Tasikmalaya dan Ciamis. Untuk Jawa Tengah itu sudah hampir semua. Jawa Timur juga sudah ada datanya semua. Sebetulnya untuk Pulau Jawa itu sudah, tapi kita untuk menaikkan level ke level 3 itu masih tinggal setengahnya, dan mungkin nanti berikutnya naik ke level 4 yang akan ditetapkan oleh Menteri SDM jika itu memenuhi kriteria KBAK. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, ini ada chat lagi. Izin Pak Indra, saya bacakan lagi ya. Ya, silakan. Mungkin nanti Pak Oman Abdurrahman nanti bisa menambahkan Pak, bisa memberikan komentar. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan. Ini dari Pak Tri Wahyuni Pak. Ini Pak, kembali lagi. Ya. Ini bentuk pemanfaatan KBAK yang telah ditetapkan seperti apa Pak? Yang sudah dilakukan. Ya, Pak. Contoh kasus di Gunung Sewu ya, seperti tadi di video. Jadi bentuk pemanfaatannya itu adalah bisa diarahkan untuk pemanfaatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam, gitu. Jadi banyak sekali pariwisata berbasis KARS dan berbasis masyarakat itu di Gunung Sewu dilakukan seperti itu. Jadi untuk pengembangan wilayah atau daerah atau investasi, karena pasti di Gunung Sewu itu sudah menjadi sesuatu yang seksi, yang menarik, dan investasi itu ingin berkontribusi di dalamnya. Tapi kita tetap memberikan batasan bahwa untuk kawasan bentang alam KARS ini tidak bisa diekstraksi. Dan pendirian hotel di situ tidak diperbolehkan. Izin-izin pun tidak bisa dikeluarkan untuk pendirian hotel. Tapi untuk kegiatan pariwisata, misalnya seperti homestay, itu kan tidak terlalu merubah bentang alam. Kemudian ada kegiatan peternakan, pertanian, itu ya masih bisa dilakukan tanpa mengubah bentang alam, misalnya memotong bukit, menutup gua-gua seperti itu termasuk kegiatan yang mengubah bentang alam. Jadi berdamai dengan kawasan bentang alam KARS, yaitu yang kita sarankan gitu. Jika ingin mengembangkan wilayah di kawasan bentang alam KARS itu sendiri. Misalnya untuk rumah-rumah panggung itu untuk wisata, ya kita persilakan untuk di daerah bukit-bukit karena dia tidak akan terlalu banyak memotong bentang alam. Istilahnya seperti itu. Oke, makasih Pak Tanan. Baik, saya kembalikan kepada Pak Indra Badi, Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Denny yang sudah membacakan chat dari teman-teman semua. Jadi ini ada dari Pak Igan ya. Saya jawab dulu deh. Jadi dari Pak Igan, siapa yang berhak memetakan kawasan KARS? Semua berhak. Jadi tadi di dalam proses penetapan, sebenarnya inisiatif itu bisa dari pemerintah provinsi pusat atau dari Badan Geologi, dan bisa dari pemerintah daerah. Itu bisa dalam melakukan kajian atau pemetaan bisa bekerja sama dengan pihak lain. Nah itu tapi tetap ada kaitan kerjasama gitu. Misalnya konsultan atau perguruan tinggi atau pusat riset, pusat studi KARS itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan itu, tapi tetap verifikasi dilakukan oleh Badan Geologi agar ya sama nantinya kriteria penilaiannya seperti apa sama gitu. Oke, terima kasih. Baik, Oke, Bu Andiani mungkin. Terima kasih. Mungkin masukan dari Bu Andiani, mangga Bu. Silakan Ibu Andiani kalau banyak banget ini pertanyaan. Masukan atau mau ada yang bertanya lagi, silakan. Enggak, ada masukan dari Bu Andiani. Dari Bu Andiani aja dulu. Silakan Bu Andiani. Silakan Ibu Andiani. Terima kasih Pak Indra, Pak Denny, Pak Jarwanto. Terima kasih sudah hadir Pak Jarwanto. Pak Jarwanto. Pak Bambang Pratisna. Selamat hadir Pak Jarwanto. Saya hanya menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tantan tadi. Jadi memang sebetulnya ini adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan dahulu, tapi baru sekarang setelah konflik itu terjadi. Dan memang permen ini muncul karena adanya konflik. Mungkin ini saya menjawab yang tadi Pak Andang, bahwa apakah kemudian kita hanya bersifat reaksi? Tidak Pak, kita punya program, kita punya kegiatan, namun kembali lagi bahwa SDM kita ini sangat terbatas Pak. Pekerjaan KARS ini sebetulnya kita sudah mengerjakan lintas unit dengan teman-teman Pusat Survei Geologi, tapi kemudian juga untuk kembali ke arah penetapannya ini hanya dikerjakan oleh mungkin sekitar 5 atau 6 orang ahli lah di bidang
di satu eselon 3 bidang GL lah di sini. Mungkin ahli-ahlinya tuh ada 15, tapi mungkin yang fokus di sana ya sekitar 5 atau 6 orang, dan harus mengerjakan hampir 29 provinsi di Indonesia ada sebaran karsnya, dan ini kita harus fokus di sana. 29 provinsi itu artinya ada 320 kabupaten. Kami memang memiliki program, Pak, tetapi kemudian kembali lagi, tadi sudah disampaikan Pak Tatan bahwa kita fokus dulu lah di Jawa. Kenapa? Karena Jawa tuh justru perseteruannya ada di Jawa sini gitu. Konfliknya tuh banyak terjadi di Jawa. Sebagai contoh untuk Jawa Barat, bagaimana kita menentukan prioritas? Kita duduk bersama dengan Dinas SDM Jawa Barat ceritanya waktu itu ya. Kita duduk bersama. Ini di Jawa Baratnya ada 11 kabupaten punya KARS. Mana yang menurut kita berdiskusi dengan mereka, mana yang menjadi prioritas untuk Pemprov Jabar gitu loh. Kenapa ini kita lakukan? Agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan daerah dan juga sesuai kebutuhan nasional. Artinya yang menentukan prioritas ada bersama, jadi jangan sampai kemudian ini ada konflik, kemudian kita belum masuk. Jadi kita maunya sebetulnya sebelum ada konflik kita masuk. Walaupun ada beberapa yang kita masuk setelah ada konflik. Dan ini memang perjuangannya cukup berat tadi sudah disampaikan Pak Tantan, kalau udah ada konflik itu justru kita menjadi sulit karena pertama orang mencurigai kita tidak independen. Padahal kita independen sekali, kita hanya bicara data fakta lapangan, tidak ada campur tangan yang lain. Bahkan untuk kasus yang Wati Putri itu luar biasa, kita tidak berhubungan dengan wartawan segala macam, kita memang waktu itu betul-betul tidak boleh berhubungan dengan siapapun, kita betul murni data-data lapangan. Jadi memang kembali lagi bahwa penentuan adalah berdasarkan prioritas. Kembali lagi prioritas sebenarnya ya pasti prioritas yang sudah ada konfliknya dulu gitu loh. Jadi kita sebetulnya kita maunya antisipasi sebelum ada konflik, tapi seringkali beberapa tempat itu sudah ada konflik terlebih dahulu. Nah kemudian yang kedua juga pertama ini kan geologi terhadap lingkungan tuh rasa-rasanya kan mungkin baru 10 atau 20 tahun terakhir lah. Mungkin Pak Indra Bedi bisa jelaskan kapan geologi itu mulai masuk ke lingkungan. Jadi pada saat orang berpikir geologi itu adalah ekstraksi, eksploitasi, kita berpikir bahwa geologi itu sebetulnya duduk pada dua kaki. Kita melindungi, tapi kita juga memberikan area di mana orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi. Nah, disinilah kemudian menjadi tantangan kita juga sekarang maupun ke depan, bagaimana kita sebetulnya bisa bersikap netral di sini. Ya tentu kembali lagi bagaimana kita menjaga sikap netral, kembali lagi hanya data, fakta, lapangan yang kita jadikan andalan kegiatan lapangan kita. Dan ini alhamdulillah selama ini kan kita banyak disupport lah dari teman-teman daerah memberikan data kepada kita, dari perguruan tinggi pun juga banyak memberikan data. Dan sebenarnya tadi Pak, tidak tertutup sebetulnya kemungkinan kita bekerja sama dengan IAGI, organisasi profesi. Kenapa? Karena kan di tempat IAGI juga banyak ahli-ahlinya. Kita bisa saja berkolaborasi nanti ke depannya dalam rangka untuk mengurangi kekurangan tenaga ahli di Badan Geologi. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan memang persepsi orang itu semua KARS lindung itu kalau kita bicara di PP 26. Justru karena di PP 26 itu bicaranya semua KARS lindung, inilah kemudian terjadi konflik. Nah, inilah kemudian kemudian muncul terbitnya Permen 17 ini. Kemudian bagaimana sebetulnya mendorong stakeholder untuk melakukan penetapan? Saya pikir ini sudah ya. Beberapa Pemda itu malah dengan permohonan sendiri, mereka bahkan sampai ke Menteri sudah sampai menghubungi Bapak Menteri, sudah sampai mana kegiatan, progres kegiatannya. Dan mungkin satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya tadi sudah dijelaskan Pak Tantan bahwa KARS itu salah satunya sebagai memiliki fungsi hidrologi, dan dalam indeks ketahanan air ini adalah indeks ketahanan air itu adalah suatu indeks yang sedang dibangun oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional. Nah, salah satu untuk mengukur indeks ketahanan air itu adalah penetapan kawasan bentang alam KARS. Artinya kalau nanti daerah itu tidak melakukan penetapan, tidak bertambah luas area penetapan, tentunya indeks ketahanan air pada wilayah itu akan turun. Nah, ini sebetulnya ide-ide ini yang kemudian kami munculkan di tataran nasional, dan kami sampaikan di teman-teman di Dirjen SDA bahwa KARS menjadi penting, dan mereka sebenarnya paham juga bahwa pada daerah KARS biasanya tidak akan dijumpai air permukaan. Mungkin itu dari saya Pak. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Kadis, di Pajak.
bagaimana Badan Geologi menyikapi KLHS Pegunungan Kendeng yang sekarang lebih diminta digunakan dibanding penetapan KBAK? Ya, Pak Kadis, sebetulnya kita dahulu kan belum melakukan penetapan KBAK ya Pak. Kita baru menyatakan dalam studi kita bahwa ini yang memenuhi kriteria Permen 17 dan ini yang tidak memenuhi Permen 17. Sebetulnya yang kami mohon itu, yang kami tunggu adalah sebetulnya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah itu mengusulkan bahan kita ini untuk ditetapkan, untuk proses lebih lanjut lagi untuk ditetapkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sebetulnya kan itu sudah ada surat dari Setkap ya waktu itu, Setkap atau Setnek, agar kemudian hasil kajian Badan Geologi itu dijadikan dasar untuk pembangunan infrastruktur maupun tata ruang. Gitu. Nah, kemudian, ini Pak, untuk yang KLHS saya malah belum update Pak sekarang ini karena kami juga belum dilibatkan lagi untuk masalah KLHS ini. Mungkin itu Pak Jarwanto. Silakan aja Pak kalau mau justru didorong Pemda minta pada kita untuk segera penetapan, nanti segera kita tetapkan Pak. Ini kan sebenarnya kita nunggu-nunggu saja, bukannya kita tidak ini Pak. Tapi sebenarnya yang kami khawatirkan itu jangan sampai kita sudah tetapkan kemudian masih terjadi perdebatan di bawah, itu yang kita tidak mau. Gitu. Karena bagaimanapun juga kita mengetahui ya, penetapan perlindungan ini kan sifatnya kemudian setelah daerah itu mengeluarkan berbagai macam izin. Jadi kenapa kita begini? Karena kita menghargai apa kebijakan daerah. Meskipun kita juga punya kepentingan nasional, tapi kita tetap menghargai apa yang kebijakan-kebijakan daerah yang sudah dikembangkan. Karena kebijakan daerah kan banyak mengakomodir berbagai kepentingan ya. Tidak hanya masalah fisik atau perlindungan kars juga, tapi juga berbagai perlindungan lain. Mungkin saya juga tambahkan tadi Pak, pertanyaannya Pak Oman, harusnya itu perlindungannya meliputi berbagai aspek. Idealnya begitu Pak Oman, ini harus berbagai aspek. Tapi kembali lagi, bahwa ranahnya, areanya Badan Geologi itu hanya pada fisiknya saja. Yang terkait dengan perlindungan flora, fauna, kemudian sosial, itu adalah ranahnya kementerian lain. Tentunya kami tidak bisa melakukan itu karena kompetensi kami tidak ke sana. Jadi kita hanya fokus pada geologi. Nah, sebetulnya untuk aspek-aspek di luar kegeologian itu sudah diusulkan oleh PP Ekosistem Kars, itu RPP Ekosistem Kars. Dan RPP Ekosistem Kars ini sebenarnya sudah digagas lama sekali. Terakhir kemarin di 2017-2018 kalau nggak salah. Tapi kemudian juga mentok lagi, Pak. Nggak tahu kenapa sudah di Menkumham, tapi juga tidak kelar sampai sekarang. Malah saya pikir sudah nggak ada ceritanya lagi, udah masuk kotak lagi gitu. Jadi memang sebetulnya perjuangannya cukup lumayan. Kenapa RPP ini sulit keluarnya? Karena tadi Pak, konfliknya itu cukup besar, menarik kepentingannya itu cukup besar. Terutama, ini jujur aja Pak, terutama batu gamping itu adalah bahan baku utama industri semen. Dan sampai saat ini belum ada pengganti bahan baku ini. Masih batu kapur. Nah, itu loh. Jadi luar biasa ini pertarikan. Tapi kembali lagi, Badan Geologi ini sifatnya netral. Tetap kita mengandalkan data fakta di lapangan. Itu saja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik ya, mungkin menambahkan ini Bu. Jadi ya seperti tadi sampaikan bahwa kalau Badan Geologi kajiannya itu emang terkait fisik lingkungan kegeologian. Jadi ada wadah isi air, nah itu yang kita kaji. Sedangkan untuk KLHS itu kan banyak cabang yang dianutnya lah, selain dari fisik lingkungan ya ada yang lain. Sehingga ya hasil kami seperti itu, ya itulah kita serahkan. Itu mau dijadikan dasar tambahan oleh KLHS, ya silahkan. Gitu. Oke, izin sebentar Pak Anang. Saya kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis mungkin ada apa? Silahkan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya pikir bagus sekali webinar ini mengangkat persoalan kars. Saya pikir kita harus berangkat pada suatu kepentingan nasional yang besar ya. Jadi kars itu menjadi jawaban akhir. Karena memang kami yang agak risih itu KLHS itu kan sebenarnya studi antara untuk mengantarkan sebuah kebijakan. Nah, makanya apakah kebijakannya itu penetapan akhir tentang tata ruang, apakah kemudian tata ruang itu kemudian lebih khusus pada kars, ini kayaknya mesti ditata ya. Ditata itu artinya hierarkinya seperti apa. Karena kalau memang akhirnya penetapan KBAK adalah suatu wilayah konservasi, maka sebenarnya ini adalah
wujud dari akomodasi ruang yang kita amankan untuk kepentingan besar. Karena bio dan geodiversity-nya yang mesti kita jaga. Jadi kalau itu yang kita anut, sebenarnya kami hari ini kan dipaksa-paksa terus untuk bahkan dikecam luar biasa perkara pegunungan Kendeng yang ada beberapa usaha pertambangan di sana yang sebelumnya pun kita sudah mendasarkan betul tentang tata ruang dan perhatian tentang KARS. Namun demikian KLHS ini seolah-olah memaksa kita untuk semuanya menjadi salah. Bahkan kemudian dalam kacamata lain itu dimaknai bahwa perusahaan Kendeng itu begitu masif gitu. Padahal sebenarnya kita bisa lihat proporsionalitasnya secara baik. Makanya kita sangat berharap keputusan terakhir tentang penetapan kawasan KARS untuk suatu wilayah itu adalah langkah penting untuk menjaga apakah itu konservasi atau itu bisa dilakukan budidaya. Ini saya pikir PR berikutnya, artinya bagaimana menerima masukan KLHS untuk mengantarkan pada keputusan KBAK yang baik. Saya nggak tahu apakah ini terbalik, tapi menurut saya tidak demikian. Karena kalau tata ruang Jawa Tengah itu mengakomodir KARS Sukolilo, KARS Pegunungan Kendeng, itu sebenarnya kita forecast ke depan, karena memang ada beberapa bagian KARS yang memang kita jaga. Tapi memang ada bagian lain yang segera diambil keputusan itu di luar KBAK atau tidak. Hingga dengan demikian, KLHS itu merupakan pengantar untuk membuat keputusan penting tentang wilayah itu mau diputuskan dalam ruang itu peruntukannya seperti apa. Ya, mungkin ini bisa kaji lebih jauh nanti. Oke, terima kasih Pak Kadis. Baik, sebelum ke Pak Petra, saya kasih kesempatan kepada Pak Andang Batiar untuk memberikan. Ya, satu lagi saya mau mengkaitkan dengan IKN. Jadi di IKN setahu saya, karena saya riset di sana sering gitu, ada Gunung Parong sama daerah Tengin itu ada gamping semuanya. Sampai sejauh mana itu sudah dianalisis dalam kaitannya kemungkinan, karena saat ini juga dimanfaatkan oleh penduduk di sana, tapi apakah itu akan masuk KBAK khusus level tertentu atau tidak? Bagaimana penyikapan Badan Geologi tentang rencana IKN dalam kaitannya juga dengan kemungkinan adanya KARS sistem di sana? Ya, baik Pak. Untuk yang daerah IKN ya itu kan masuk ke Kalimantan Timur Pak ya. Jadi untuk Kalimantan Timur itu sudah kita tetapkan KBAK-nya atau level 4-nya itu untuk Kabupaten Kutai Timur, Pak. Jadi Sangkuriang Mangkaliat di ujung hidungnya itu yang bagian bawah. Kalau yang bagian utara hidungnya itu kan itu Kabupaten Berau. Jadi untuk yang Berau belum, untuk yang Kalimantan Timur, Sangkuriang Mangkaliat itu sudah kita tetapkan KBAK-nya dan kita sudah melalui proses yang sangat panjang, itu kita ke lapangan, kemudian kita ada FGD bersama, kemudian kita juga verifikasi dengan Minerba juga, dengan Dirjen Minerba, dan dengan pemerintah daerah tentunya, ya untuk apakah daerah tersebut cocok atau layak sesuai dengan kriteria atau tidak gitu. Sehingga sekarang maksud akhirnya... saya di ini, Tan, yang ya, di Sepaku itu, Tan. Ya, untuk yang Sepaku itu kita tidak ke sana, Pak, karena mungkin dari sisi kriteria dan usulan pun tidak ada yang ini, Pak, untuk Sepaku. Dan batu gamping yang kita temui pada saat kajian IKN itu justru di bagian bawah itu ya, Pak. Iya, bagian selatan itu, bagian selatan yang rencana IKN itu ada batu gamping, tapi itu tidak signifikan untuk proses kartifikasinya, Pak. Oke, tapi ada batu gamping di sekitar Sepaku. Batu gampingnya ada di selatannya. Itu ada gunung namanya Gunung Parong dan itu banyak orang pakai di situ itu. Dan itu dekat sekali dengan kawasan itu. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Pak Petra, silahkan Pak Petra. Saya kasih mic untuk bisa langsung ditanyakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Tantan untuk ya salam ketemu gitu ya. Saya hanya menyikati soal metode tadi ya, karena ini jadi hal yang krusial terkait dengan data. Nah, kalau bicara soal Kendeng gitu, kebetulan saya itu dari zaman waktu masuk gua gitu, zaman tahun 2004 itu udah menelusuri semua
gua bahkan menemukan ular yang cukup besar gitu ya di sana gitu. Karena memang ciri khas karena kan di selain konteks karsnya sendiri, fisiknya sendiri, itu juga ada konteks biofisiknya juga gitu yang ini menjadi luput gitu. Karena saya sebagai seorang speologi gitu, penelusur gua gitu, jadi melihatnya lebih komprehensif gitu. Kebetulan dari semua wilayah-wilayah yang di KBAK itu, kebetulan saya juga beberapa aktif melakukan penelitian di sana ya. Nah, cuma kan yang jadi perdebatan itu soal metode ini ya. Karena dari dulu itu saya ingat dulu awal metode delineasi itu dihitung dari jumlahnya berapa gua, berapa ini ya. Tapi sebenarnya kita harus melihat pada fungsi karsnya itu sendiri gitu. Nah, kayak kasus Gombong gitu ya, kemudian KBAK Gunung Kidul. Nah, itu ada beberapa data yang dikeluarkan, ada beberapa KBAK yang dikeluarkan. Itu kalau di data kita gitu ya, data kita juga sudah share ya, teman-teman ASC gitu ya, udah share juga data-data Gunung Kidul. Itu datanya cukup banyak, tapi ketika itu dikeluarkan itu sangat sangat relevan dengan karena di situ ada IUP gitu. Mohon maaf, nih ada anak-anak ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya lebih pada metodologi itu tadi, bagaimana sih metode itu, karena kan kalau kita menggunakan prinsip hukum V gitu ya, seperti yang di Gombong, di Gunung Kidul gitu, ada beberapa penarikan delineasi yang saya perhatikan itu justru dia kayak menghindari IUP yang sudah ada lebih dulu. Ini kan kita menyikapi dari ketika ada isunya gitu, baru kemudian kita ada melakukan penelitiannya. Padahal kami juga sudah melakukan penelitian cukup lama gitu ya, teman-teman pecinta alam, speologi, hanya saja basisnya itu tidak basis penelitian, tapi basis hobi gitu. Tapi data-data itu ada dan kita analisis gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang terkait dengan yang paling rame itu penentuan kars Sangkulirang Mangkalihat gitu. Saya sepakat tadi Mas Tantan menyampaikan bahwa batas delineasi itu harus ditentukan dari batas geologinya dulu gitu. Itu yang menjadi dasar gitu. Baru kita lihat mulai dari perkembangannya. Dari analisis kami gitu dengan data ini, karena kami kan menggunakan ya, kita harus mengakui bahwa hukum V itu tetap berlaku gitu ya dalam konteks delineasi itu. Yang kami petakan itu potensi kars itu dari 4 juta hektar batu gamping itu ada sekitar 3,6 juta gitu yang berpotensi batu gamping gitu. Itu hasil riset kita dengan waktu itu dengan KLHK ya, P3EK di Kalimantan gitu. Nah, itu berdasarkan data-data yang dihimpun, dikumpulkan gitu, disurvei gitu ya dalam 2 tahun gitu. Dan sebenarnya kemudian jadi persoalan ketika ada industri semen di sana, kebutuhan industri semen, sehingga ada deal-deal yang yang sampai sekarang pun belum deal ya, mulai dari 1,8 kemudian 500.000 hektar bahkan sampai 3.007. Kalau saya sih lebih pada melihat bagaimana metode itu bisa menjangkau, karena kan kasus yang di Tamiang kemarin juga ini yang mau didelineasi wilayah yang berbeda dari wilayah yang dimasukkan dalam industri semen gitu. Sementara di wilayah yang masuk dalam jangkauan industri semen sendiri itu tidak dianalisis gitu, tapi di luarnya gitu yang menjadi ini. Nah, ini kalau saya sih melihat bagaimana sih metode ini untuk menjembatani. Toh kalau kita menggunakan metode sesuai dengan ini kan artinya kita bisa mengakomodir semua kepentingan itu gitu. Ya, oke. Itu sih lebih kepada metode yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, makasih. Karena saya mencermati ada delineasi yang itu dia semacam mengikuti alur IUP gitu. Nah, itu yang saya belum paham. Mungkin saya jawab dulu, nanti kalau kekurangannya akan ditambahkan Bu Kapus ya. Jadi ini yang tadi menyebutkan Aceh Tamiang dulu. Jadi sebetulnya proses evaluasi penetapan KBAK itu kita tidak hanya terkait pada satu IUP saja, tapi dia hamparan
sebaran batu gampingnya gitu. Hamparan sebaran batu gamping di Kabupaten Aceh Tamiang gitu. Walaupun ada IUP misalnya di timur laut, ya kita tetap satu kabupaten itu ya kita kaji gitu. Karena sebaran batu gamping itu ya tidak hanya di timur laut saja. Kalau di peta geologi itu ada yang di barat laut, ada di barat daya atau tenggara, ya kita akan datangin ke semua sebaran batu gamping tersebut. Kemudian diidentifikasi, dipetakan mana exokars dan endokarsnya. Kemudian apabila sudah ada data, kita verifikasi benar nggak ada keberadaan exo-endo tersebut gitu. Apabila tidak memenuhi, ya berarti kita rekomendasikan untuk tidak ditetapkan. Apabila itu memenuhi kriteria dari kelima kriteria tersebut, karena kelima kriteria itu harus ada semua, mulai dari tadi untuk ilmu pengetahuan, kemudian untuk daerah imbuhan dia sebagai aquifer, kemudian ada keluar mata air, dan yang kelima itu ada sungai bawah tanahnya. Apabila tidak ada sungai bawah aliran sungai bawah tanah, yaitu kita tidak akan masuk kriteria gitu. Karena itu yang penting adalah adanya sungai bawah tanah. Jadi sungai bawah tanah itu kalau aliran saja di bawah kita, tanah di bawah kita itu ada aliran air. Tapi kalau sungai bawah tanah itu ada rongga yang mengalirkan air secara permanen gitu. Nah, kemudian untuk Sangkuriang Mangkaliat itu kita melihat untuk luasan kawasan kars di sana memang sangat banyak, besar sekali, sangat luas sekali. Tapi setelah kita kaji, kita koordinasi dengan ahli-ahli, kemudian dengan pusat studi kars di geografi UGM, ya menyampaikan bahwa hasilnya seperti ini, dan kita juga ada kajian, kita samakan, oh ternyata yang memenuhi kriteria dan sebaran batu gampingnya itu di peta geologi gini, di peta geologi itu ada formasi pembawa batu gamping. Jadi bukan berarti semua formasi itu adalah batu gamping, gitu. Jadi yang batu gampingnya murni itu adalah yang mungkin yang anggota batu gamping formasi misal X gitu. Jadi yang kita delineasi itu ya kalau dia satu anggota ya berarti itu batu gamping semua. Tapi kalau misalnya dia formasi batuan X, dia mengandung batu bara, ya bukan berarti itu batu gamping bukan berarti itu batu gamping semua gitu. Jadi kenapa itu lebih luas, saya mencermatinya, menilainya seperti itu. Penarikan itu didasarkan pada, oh itu ada formasi yang ada batu gampingnya gitu. Makanya itu luas gitu. Kalau kita melihat dari sisi geologi, itu adalah wadahnya dulu. Batu gamping itu seperti apa sih? Gitu. Di mana sebarannya? Jadi sebaran batu gamping adalah sebaran batu gamping yang muncul di permukaan. Kalau di bawah permukaan itu kita tidak, ini kan sebaran permukaan ya. Itu mungkin di bawah permukaan itu bisa lebih luas lagi batu gampingnya, apalagi untuk teman-teman di migas pasti mengetahui batu gamping yang ada di permukaan dengan yang ada di bawah permukaan itu pasti lebih besar komposisinya daripada yang di permukaan gitu. Jadi itu kita melihat di Sangkuriang itu setelah kolaborasi dari berbagai data dari TNC juga, kemudian dari pusat studi kars, ya akhirnya yang memenuhi kriteria dan ada indikasi atau ada kemunculan exo-endo ya, yang ditetapkan sekarang itu gitu. Kita bukannya berarti mengakomodir industri, tidak. Kita juga melihat untuk batu gamping pabrik semen yang ada di sana itu kita minta kajian rincinya seperti batu putih misalnya. Kita ingin melihat kajian di permukaan dan di bawah permukaannya seperti apa. Kita juga ingin melihat bagaimana sih arah penelusuran guanya seperti apa, dia alur sungai bawah tanahnya kemana, kemudian si mata air itu keluar, terus dia sumbernya dari mana, kita melihat ke situ semua. Nah, dari situ kita baru mencoba mendelineasi berdasarkan ya hukum V tadi tersebut. Jadi kaidah kegeologian baru kita delineasi gitu. Jadi tidak asal kita delineasi, ini ada IUP, kita geser aja, tidak seperti itu, tapi kita tetap dari data kajian rinci yang kita jadikan dasar untuk pendelineasian gitu. Iya. Terima kasih Pak Tantan. Mbak Yani silahkan. Ya, terima kasih Pak. Tadi yang teknis sudah dijawab sama Pak Tantan. Tapi begini Pak, apakah delineasi kita mengikuti IUP? Tidak Pak. Ini contoh nih, Langkat dahulu memang untuk penetapan Langkat itu idenya adalah dari pabrik semen. Kemudian dia sudah memberikan kajian-kajiannya. Tapi kemudian kami melihat bahwa kenapa hanya ini yang diusulkan. Jadi kita minta daerah itu diperluas paling tidak satu wilayah administrasi kabupaten. Jadi kalau di dalam kabupaten itu ada 3 blok
batu gamping, ya kita minta usulan penetapannya adalah pada tiga blok batu gamping itu. Nah, kemudian 3 blok itu kemudian kita masuk, kita lakukan pengumpulan data segala macam. Itu dari sisi pengumpulan data primer. Namun kemudian di dalam FGD, tadi juga udah dijelaskan Pak Tantan, bahwa FGD itu bisa sampai 2-3 kali. Kenapa? Karena di dalam FGD kita melibatkan semua stakeholder termasuk LSM. Kenapa LSM kita libatkan? Karena kita beranggapan bahwa LSM itu terutama untuk pencinta susu tunggal memiliki data. Nah, data-data mereka inilah kemudian kita verifikasi. Tapi dari beberapa pengalaman kami, ternyata beberapa data itu juga kadang-kadang setelah kami verifikasi tidak menunjukkan seperti yang kami harapkan. Dan dalam melakukan verifikasi di lapangan, semua terlibat kok. Stakeholder semua terlibat, ikut ke lapangan. Jadi tidak ada yang kami tutupi, tidak ada yang kami semua transparan. Jadi intinya bahwa apa yang kami lakukan itu sangat terbuka, melibatkan banyak pihak, dan prosesnya jelas, prosedurnya jelas, prosesnya jelas, semua bisa ikut memantau. Saya kira itu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya kira ini waktunya Pak Indramadi, waktunya sudah habis, jadi ada sesi kedua Pak, kita bahas lagi lebih dalam lagi. Mangga Pak Indra. Ya. Oke, terima kasih. Ini diskusi yang sangat menarik ini. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, akan kami tampung dan akan kami koordinasikan dengan narasumber ya. Jadi memang masalah KARS ini cukup rumit ya di antara kebijakan-kebijakan, ada yang puas dan ada yang tidak puas ya. Saya juga termasuk yang mengikuti ya selama ini. Tetapi saya perlu menggambarkan juga bahwa Badan Geologi ini untuk geologi tata lingkungannya itu sudah dibentuk tahun 1978 ya. Jadi waktu KLH dibentuk ya, ESDM juga membentuk Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Jadi prinsipnya dulu itu untuk mengimbangi, untuk menata lingkungan ditinjau dari aspek geologi. Itu menyangkut kebencanaan dan penggunaan sumber daya yang dikelola dengan baik, dengan menatanya secara beraspek geologi, menata lingkungan beraspek geologi. Inilah makanya Mageti ini adalah bertujuan ke sana ya. Jadi kita boleh memanfaatkan sumber daya itu seoptimal mungkin, tetapi kita harusnya menekan dampaknya sekecil mungkin. Termasuk di KARS, ada air tanahnya, ada bentang alamnya yang harus kita jaga. Itu saja barangkali. Terima kasih atas urun rembuk kita sore ini yang sangat menarik. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tantan, Ibu Andiani, Andang, Pak Kadis, dan perwakilan dari daerah seluruhnya dan teman-teman yang memberikan supporting. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Pak. Oh iya, boleh Pak Tantan. Ini H-1 ini sebelum besok ya. Iya. Baik Pak, dibuka semuanya Pak videonya Pak. Dibuka semua. Ya, dibuka. Ya. Aduh, belum mandi nih Kang Tantan. Oh iya sip Kang. Belum mandi nih. Nah, 1, 2. Oke, sebentar Pak, masih ada mantap. Ya. Yang tolong nyalain lampu ya. Ya, siap. 2. Oke, sekali lagi Pak. Ini banyak Pak, 100 lebih. Tembus. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Mantap. Pastikan ini. Ya, sekali lagi. Salam untuk semuanya para senior, Mas Andang. Ya. Mas Andang di Indonesia apa di mana Mas? Mas Yarwanto. Mana sedang di Indonesia apa sedang di sana? Paris. Oh iya. Terjebak lah di sini, nggak bisa balik. Oke, makasih. Terima kasih Kita semuanya. janjian kemarin ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, Nah, Idin Bapak Idin ya. Ya. Terima kasih banyak nih Bapak-bapak. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Kang. Sharing ilmunya. Siap. Baik Bapak Ibu semuanya, mewakili teman-teman dari Mageti IAG, kami mengucapkan selamat Idul Raya Idul Fitri Pak. Besok insya Allah, mohon maaf lahir dan batin Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih Kang Denny. Lahir batin semuanya. Lahir batin.